Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT. Kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul bermajelis di Masjid Al-Khair ini untuk menanti datangnya iftar. Dan sebelum itu kita sedikit mengadakan kajian untuk menambah ilmu, karena Allah SWT selalu menginginkan agar kita mendapatkan tambahan ilmu, di mana Allah menyampaikan Rabbi zidni ilman. Katakanlah, wahai Muhammad, Rabbi zidni ilman, ya Allah, ya Rabb, tambahkanlah kepadaku ilmu. Maka di setiap saat pun kita bermajelis duduk, kita selalu bermajelis ilmu untuk menambah ilmu kita. Di kesempatan sore ini saya sedikit menggantikan Ustadz Hanafi jadwalnya untuk mengisi waktu menjelang berbuka puasa. Para hadirin, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan sedikit mengkaji sebuah hadis dengan tema Ramadan, di mana Nabi bersabda ketika datang bulan Ramadan, beliau mengumpulkan para sahabatnya untuk mengingatkan tentang pentingnya kita menyambut, kita memahami tentang urgensi daripada hadirnya bulan Ramadan. Hadis yang disampaikan oleh sahabat mulia Abu Hurairah. Abu Hurairah ini adalah sahabat Nabi yang masuk Islamnya itu belakangan, dan beliau ini sahabat yang miskin, dan bahkan beliau itu diusir dari rumahnya oleh ibunya gara-gara masuk Islam, kemudian diusir dan tidak boleh tidur di rumah. Akhirnya beliau itu tidurnya di masjid yang dikenal di Masjid Nabawi. Itu ada tempat di belakang masjid, itu namanya tempat tidurnya bagi orang-orang yang tidak punya rumah. Maka memang masjid itu didesain itu ada tempat menginap bagi orang yang tidak punya rumah. Nah, beliau itu termasuk orang-orang yang tinggalnya di masjid. Dan beliau itu pernah oleh Nabi didoakan karena beliau itu termasuk orang yang susah menghafal. Kemudian beliau meminta doa kepada Nabi, kemudian Nabi meminta agar kopiahnya itu dibuka dan didoakan. Yang isi doanya adalah bahasanya ilmu yang beliau dapatkan itu agar tidak pernah lupa. Maka beliau termasuk sahabat Nabi yang ketika bermajlis dengan Nabi itu banyak mendapatkan ilmu dan banyak meriwayatkan hadis. Bahkan termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dan karena beliau tinggalnya di masjid, maka selalu hadir dalam majelis ilmu. Maka ini pentingnya kita aktif untuk datang ke masjid, untuk bermajelis, karena akan mendapatkan ilmu yang barangkali tidak didapatkan oleh orang yang tidak hadir. Dan di antara hadis yang beliau dengar dari Nabi adalah qala lamma hadara Ramadan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
qad ja'akum ramadhanu syahrul mubarak. Ketika hadirnya bulan Ramadan, maka Rasulullah bersabda, qad ja'akum ramadhanu syahrul mubarakun. Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang diberkahi. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah mewajibkan bagi kalian puasa di bulan itu. Tuftahu fi abwabul jannah wa tughlaqu fi abwabul jahim. Dibukanya di dalam bulan Ramadan itu pintu surga, dan ditutupnya di dalam Ramadan itu pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi asyayatin, dan dibelenggunya di dalam bulan Ramadan itu para setan. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairah faqad hurim. Barang siapa yang diharamkan untuk mendapatkan malam itu, maka sungguh dia telah dihalangi dari mendapatkan malam kebaikan. Di sini menyebutkan pertama tentang keutamaan bulan Ramadan. Disebutkan sebagai bulan mubarakun, bulan yang diberkahi. Maka di antara penjelasannya, para ahli ilmu menyebutkan kenapa Ramadan itu digelar dengan bulan mubarak. Di antaranya adalah lima fihi min khairatin mutadhaifatin. Disebutkan bulan mubarak karena di dalam Ramadan itu ada kebaikan-kebaikan yang dilipat gandakan. Khairatin mutadhaifatin. Ada kebaikan-kebaikan yang dilipat gandakan. Maka amal soleh di Ramadan ini kan dilipat gandakan. Yang biasanya 10 dilipat gandakan lebih dari itu. Kemudian wa takfiruz dzunub. Di bulan Ramadan itu adanya penghapusan dosa. Takfiruz dzunub, penghapusan dosa. Di antaranya Nabi pernah bersabda tentang penghapusan dosa. As-salawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna. Sholat 5 waktu itu kalau sholat dari mulai sholat zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh itu, nah di antara sholat itu menghapuskan dosa di antara keduanya. Jadi kalau kita sholat asar tadi, maka dosa antara sholat zuhur dan sholat asar itu terhapuskan. Allah hapus dengan adanya sholat asar. Begitu pula ketika kita sholat maghrib nanti, maka dosa kita antara asar dan maghrib akan dihapuskan. Demikian pula Jumat. Kalau kita melaksanakan Jumat memenuhi sunah-sunahnya, maka dosa kita antara Jumat satu ke yang lainnya itu akan terhapuskan dengan Jumat yang akan datang. Demikian pula Ramadan, ya. Ramadan 1, Ramadan yang kemarin, kemudian hari ini kita datang Ramadan lagi, maka nanti kalau kita beramal baik di Ramadan ini, maka dosa-dosa kita antara Ramadan yang lalu sampai hari ini itu akan dihapuskan. Tapi ada syaratnya. Nabi menyampaikan syaratnya adalah ketika menjauhi dosa-dosa besar. Artinya kalau orang itu melaksanakan dosa kecil, itu akan bisa dihapuskan. Tapi kalau dosa besar, maka syarat terhapusnya harus bertaubat. Itu dengan cara pertama adalah menyesali perbuatan dosanya.
yang kedua kemudian meninggalkan perbuatan itu, dan yang ketiga adalah berazam untuk tidak melakukan kembali. Dan yang keempat adalah kalau dosanya itu berkaitan tentang dosa-dosa yang ada hudud, ada hukumannya, maka harus ditunaikan, harus dilaksanakan. Kemudian di antara sebab kenapa Ramadan itu disebut sebagai bulan mubarak adalah waja'ala fihi lailatul qadri. Disebutkan di dalamnya ada malam Lailatul Qadar yang itu lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian huwa musimul ibadah. Ramadan itu disebut bulan mubarak karena di dalamnya adalah musimul ibadah, musim untuk beribadah. Dan ini hal yang kita rasakan ya. Orang-orang yang tidak pernah ke masjid itu ya mesti ke masjid meskipun hanya semalam atau 2 malam. Ya nggak pernah baca Quran itu mesti tiap malam kita dengar baca Quran. Memang musimnya ibadah. Bahkan barangkali yang jarang berinfak akan semangat berinfak. Dan semua ibadah akan kelihatan seperti musim orang beribadah di semua aspek. Kemudian as-sabru wa taqarrub ilallahi disebut sebagai bulan mubarak karena di dalam Ramadan itu ada as-sabr ya. Bulan yang penuh dengan di dalamnya kesabaran. Sabar untuk menahan lapar, sabar untuk menahan haus, sabar untuk menahan perkataan yang tidak baik, sabar untuk tidak marah. Wa taqarrub ilallah, dan bulan di dalamnya penuh dengan orang untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan Ramadan sebagai mahattatun, terminal pemberhentian ya, di mana selama 1 tahun kita melalui bulan-bulan itu, kemudian Allah menyuruh agar kita berhenti di 1 bulan ini, ada terminal berhenti untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka keberkahan Ramadan ini begitu nyata kita dapatkan. Kemudian juga selanjutnya bahwasanya kenapa disebut sebagai bulan mubarak, Nabi menyebutkan di dalam hadis selanjutnya adalah pertama adalah faradhus shaum. Allah mewajibkan di dalamnya berpuasa. Itu di mana ini adalah bulan mubarak karena puasa itu adalah ibadah wajib untuk dilakukan oleh setiap muslim, bahkan menjadi rukun Islam. Ketika itu tidak dilakukan maka akan membatalkan keislaman seseorang. Dan Nabi juga menyampaikan banyak tentang puasa, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi. Ada penghapusan dosa di bulan Ramadan. Kemudian di situ juga ada nuzulul Quran, tentang turunnya Al-Quran. Nuzulul Quran, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Minas sama'id dunia, dari langit mahfud ke langit dunia. Kemudian dari langit dunia kepada Nabi Muhammad itu diturunkan secara bertahap atau berangsur-angsur. Dan Quran ini menjadi sumber petunjuk bagi manusia yang diturunkan di bulan Ramadan. Maka ini menjadi bulan yang penuh dengan keberkahan, karena di dalamnya adalah bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran yang menjadi panduan bagi hidup seluruh umat manusia. Kemudian di dalamnya juga ada Allah, di mana Allah membuka pintu-pintu surga dan ditutupnya pintu neraka. Ini menunjukkan bahasanya kenapa Allah membuka pintu-pintu surga. Di antaranya adalah maknanya adalah Allah membuka pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu maghfirah,
di mana Allah akan memberikan banyak ampunan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan, beramal soleh, sehingga dia akan mudah untuk masuk ke dalam surga. Dan sebaliknya Allah menutup pintu-pintu neraka, mananya dalam bahasanya Allah SWT akan mempersempit jalan-jalan menuju ke neraka, dipersempit. Bahkan orang mungkin malu untuk berbuat maksiat di bulan Ramadan, karena sebagian orang berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan sementara dia bermaksiat. Tapi perlu diingat, Allah SWT juga menguatkan itu dengan mengikat, membelenggu para setan. Ini sebagai bentuk secara nyata Allah memang mengikat nyata setan dibelenggu supaya tidak mengganggu, li'adami bisawas, untuk tidak membisikkan-bisikan yang buruk kepada manusia. Tapi pertanyaan, kenapa masih ada orang yang berbuat maksiat? Maka jawabannya bahwa setan itu ada dua, minal jinnati wan nas. Ada setan dari jenis manusia, jin, dan dari jenis manusia. Kalau yang dari jenis jin ini sudah dibelenggu, tapi dari jenis manusia nggak dibelenggu, masih ada. Maka dia akan tetap menjadi setan yang selalu mengajak orang untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memberikan keberkahan di bulan Ramadan karena di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ini menunjukkan di antara kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan hikmah Allah Subhanahu wa taala, begitu pemurahnya Allah kepada hamba-hambanya dengan memberikan kebaikan yang kebaikan itu dilipat gandakan ya. Satu hari kita berbuat kebaikan di saat malam yang penuh dengan mulia kebaikan, itu pahalanya sama dengan kita beramal yang nilainya sampai 1000 bulan. Dan kalau kita hitung, barangkali tidak ada orang yang hidupnya sampai 1000 bulan, 83 tahun, sedikit. Tetapi Allah memberikan banyak pintu-pintu kebaikan dengan memberikan banyak hari-hari dan saat-saat yang melipat gandakan seorang itu berbuat kebaikan. Dan ini menunjukkan bahasanya kalau umat dahulu itu usianya panjang-panjang, sementara umat-umat itu usianya pendek, tetapi amal kebaikannya itu dilipat gandakan melebihi dari masa usianya. Ini yang perlu kita syukuri dan kita renungkan ya. Maka jangan sampai terlewat kebaikan atau saat-saat yang dimana Allah melipat gandakan itu. Dan itu menunjukkan kalau itu kita jaga, maka akan memberikan keberkahan dalam usia-usia kita. Oleh karenanya mari kita menjaga dan memelihara Ramadan ini dengan baik, supaya nanti kita mendapatkan apa yang Nabi sampaikan. Keberkahan Ramadan ini menjadi hal yang harus kita raih sebaik mungkin. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah memberikan kita keistiqomahan untuk selalu meningkatkan ibadah dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.